mengajar model PBL materi ikatan kovalen. Selamat menyaksikan. Baiklah Ananda, hari ini kita akan membahas tentang ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan yang terbentuk antara atom non-logam dengan non-logam. Nah, ikatan ini terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Nah, ikatan kovalen ini terbagi dua. Ada ikatan kovalen polar dan ada ikatan kovalen nonpolar. Apa perbedaan dari kedua ikatan ini? Berikut kita akan bahas ya. Yang pertama yaitu ikatan kovalen polar. Nah, ikatan kovalen polar ini kita ambil contohnya H2O. Kenapa H2O ini termasuk ikatan kovalen polar? Nah, kita lihat dulu nomor atom dari H. Nomor atom dari H yaitu 1. Sedangkan O memiliki nomor atom 8. Nah, kita lihat elektron valensinya di sini. H memiliki elektron valensi 1, sedangkan O memiliki elektron valensi 6. Dan kemudian kita lihat juga struktur Lewisnya. Di sini O memiliki 2 atom yang tidak berpasangan. Di mana untuk stabil, atom ini harus berikatan dengan atom lain agar terbentuk ikatan yang lebih stabil. Nah, di sini H cuma memiliki 1 elektron valensi dan dia harus memiliki 1 elektron lagi agar terbentuk ikatan yang stabil. Nah, di sini atom H memberikan 1 elektron valensinya dan O juga memberikan 1 elektron valensinya kepada H, di mana di sini mereka sama-sama memakai pasangan elektron tersebut. Nah, di sini terbentuk ikatan sehingga H2O ini stabil, di mana O memerlukan 2 atom H agar lebih stabil. Nah, coba kita perhatikan di sini. Di sini ada pasangan elektron bebas dan pasangan elektron terikat kan? Di sini ada 2 pasangan elektron bebas dan 2 pasangan elektron terikat. Nah, ciri-ciri dari senyawa polar ini adalah memiliki pasangan elektron bebas. Nah, dari pasangan elektron bebas, dari struktur Lewisnya saja Anda sudah bisa memastikan apakah senyawa tersebut merupakan senyawa polar atau senyawa nonpolar. Baik, kita masuk ke senyawa nonpolar. Senyawa nonpolar ini kita ambil contohnya yaitu CH4. Berikut adalah konfigurasi elektron dari CH4, di mana elektron valensi dari C yaitu 4, sedangkan H memiliki elektron valensi 1. Nah, dari sini dapat kita buat struktur Lewisnya, di mana keempat elektron valensi dari C ini tidak berpasangan, maka dia tidak stabil dan dia membutuhkan 4 elektron lagi agar stabil. Nah, itu akan diberikan oleh H. Sedangkan H ini juga membutuhkan 1 elektron agar stabil dan C juga memberikan 1 elektronnya kepada H. Maka di sini juga akan terjadi serah terima elektron dan pemakaian bersama pasangan elektron. Kita lihat keempat atom H berikatan dengan 1 atom C. Nah, di sini coba Anda perhatikan bahwa keempat pasangan elektron ini termasuk dalam pasangan elektron ikatan. Nah, di sini tidak ada pasangan elektron bebas. Nah, dapat Anda lihat sendiri ya, tidak ada pasangan elektron bebas di sini. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari ikatan kovalen nonpolar, di mana pada ikatan ini tidak ada pasangan elektron bebasnya, hanya terdiri dari pasangan elektron ikatan. Jadi, kalau senyawa itu memiliki pasangan elektron bebas, mau 1, 2, 3, 4, terserah. Nah, itu termasuk ikatan kovalen polar. Tapi, jika dia tidak memiliki pasangan elektron bebas, semua ikatannya termasuk pasangan elektron ikatan, itu termasuk ke dalam ikatan kovalen nonpolar. Baik, Ibu rasa jelas ya penjelasan tentang ikatan kovalen polar dengan nonpolar. Baiklah Ananda, Ibu akan mengilustrasikan materi ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya ada anak kecil yang lagi makan gorengan. Nah, anak kecil ini makan gorengan terus minyaknya lengket di tangan. Ketika anak kecil ini mencoba untuk membersihkan dengan air, tapi minyak tersebut tidak bisa terangkat. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Coba Anda perhatikan video berikut.
Dari video yang Ibu tayangkan tadi, apakah ada pertanyaan? Saya, Bu. Iya, silahkan Dara. Kenapa minyak dan air itu tidak bisa menyatu, Bu? Bagus sekali ya pertanyaannya Dara. Kenapa minyak dan air itu tidak bisa menyatu, Bu? Apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Oke, untuk pertanyaan dari Dara, kenapa minyak tidak bisa menyatu dengan air, Bu? Ini berkaitan ya, kenapa ketika anak mencuci tangan tadi tidak bisa terangkat oleh air. Nah, Ibu tidak akan menjawab pertanyaan tersebut, itu akan dipecahkan oleh Ananda sendiri. Nah, di sini Ibu akan memberikan Ananda LKPD, di mana dari LKPD tersebut Ananda dapat menyimpulkan dari pertanyaan-pertanyaan teman Anda barusan. Nah, Ibu akan membagikan LKPD, silahkan Ananda kerjakan tugas ini berkelompok. Nah, Ibu akan bagi kelompoknya menjadi dua, di mana Bella sama Dara itu kelompok satu ya, dan Rani sama Tali itu kelompok dua. Nah, untuk mengerjakan tugas ini, Ananda Ibu beri waktu selama 30 menit. Dan setelah mengerjakan tugas ini, Ananda akan mempresentasikannya. Diharapkan di sini Ananda serius mengerjakannya, karena ini adalah sebagai penilaian dari Ibu. Kalau Anda serius, Anda baik dalam penampilan presentasi nanti, maka nilai Anda akan bagus juga. Nah, silahkan duduk berkelompok dan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Baik, Bu.
mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk kelompok 1, silakan perwakilannya untuk menampilkan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman. Saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban yang telah kami dapatkan. Yaitu pada soal yang pertama adalah jelaskan apa itu ikatan kovalen polar dan beri contoh senyawa kovalen polar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban yang kami dapatkan itu, ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya perbedaan keelektronegatifan yang besar. Ikatan ini juga dapat dilihat dari pasangan elektron bebas pada atom pusat, contohnya air. Nah, pada soal yang kedua, jelaskan apa itu ikatan kovalen nonpolar dan beri contoh senyawa kovalen nonpolar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jawaban yang kami dapatkan yaitu ikatan yang terjadi karena perbedaan keelektronegatifan yang tergolong kecil atau sama dengan nol. Ikatan kovalen nonpolar ditandai dengan tidak adanya PeB pada atom pusat, contohnya oksigen. Nah, yang terakhir soalnya bagaimana sifat fisika dari ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, yang ketiga ini ada 3 jawaban. Yang pertama A, kelarutan, B, daya hantar listrik, dan C, titik leleh dan titik didih. Nah, yang kelarutan pada polar larut dengan senyawa polar namun tidak dapat dengan senyawa nonpolar. Nah, pada nonpolarnya larut pada senyawa nonpolar namun tidak dapat larut pada senyawa polar. Nah, pada daya hantar listrik, polar dapat menghantarkan listrik. Nah, pada nonpolar, senyawa nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, yang terakhir yaitu titik didih dan titik leleh. Nah, pada titik leleh dan titik didih ini, polarnya titik didih senyawa polar lebih tinggi. Nah, sedangkan nonpolar, titik didih senyawa nonpolar lebih rendah. Nah, itu jawaban dari kelompok kami. Apakah teman-teman ada pertanyaan, kritik dan saran? Tidak. Nah, sekian presentasi dari kelompok 1, Ibu dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penampilannya bagus sekali ya. Kelompok 1 ini benar-benar Ibu sangat mengapresiasi penampilan dari kelompok 1. Selanjutnya adalah kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Saya dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama yaitu jelaskan apa itu ikatan kovalen polar dan beri contoh senyawa kovalen polar dalam kehidupan sehari-hari. Dari hasil diskusi kelompok 2, kami mendapatkan jawaban ikatan kovalen polar adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya perbedaan keelektronegatifan yang besar. Ikatan ini juga dapat dilihat dari pasangan elektron bebas pada atom pusatnya. Sedangkan contohnya pada kehidupan hari-hari yaitu minyak goreng. Kemudian untuk soal nomor 2, jelaskan apa itu ikatan kovalen nonpolar dan beri contoh senyawa kovalen nonpolar dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jawaban nomor 2, kelompok 2 mendapatkan jawaban ikatan yang terjadi karena perbedaan keelektronegatifan yang tergolong kecil atau sama dengan nol. Ikatan kovalen nonpolar ditandai dengan tidak adanya PeB pada atom pusat. Sedangkan contohnya dalam kehidupan hari-hari adalah heksana. Kemudian untuk soal yang terakhir, bagaimana sifat fisika dari ikatan kovalen polar dan nonpolar. Untuk kelarutannya, kovalen polar larut dengan senyawa polar namun tidak dapat larut dengan senyawa nonpolar. Sedangkan untuk kovalen nonpolar larut pada senyawa nonpolar namun tidak dapat larut dalam senyawa polar. Kemudian untuk daya hantar listriknya, senyawa polar dapat menghantarkan listrik, sedangkan senyawa nonpolar tidak dapat menghantarkan listrik. Kemudian yang terakhir titik leleh dan titik didihnya. Untuk senyawa polar, titik didih senyawa polar lebih tinggi, kemudian untuk titik didih nonpolar lebih rendah daripada titik didih senyawa polar. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok 2. Apakah dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Ibu dan teman-teman. Sekian presentasi dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kelompok 2 di sini juga tidak mau kalah ya. Nah, terlihat dari bagaimana dia menampilkan presentasinya, itu udah bagus, udah percaya diri. Baiklah, Ibu akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD tersebut. Yang pertama yaitu apa itu senyawa kovalen dan berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kelompok 1 tadi udah benar ya, dan kelompok 2 juga benar penjelasannya bahwa senyawa kovalen itu adalah senyawa yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Selain itu juga bisa dilihat dari pasangan elektron bebasnya. Apabila dia memiliki pasangan elektron bebas, itu termasuk ke dalam senyawa kovalen polar. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari apa? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu H2O atau air yang biasa kalian minum, alkohol, itu termasuk ke dalam senyawa kovalen polar. Nah, yang kedua yaitu apa itu senyawa kovalen nonpolar. Nah, senyawa kovalen nonpolar ini tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan. Nah, di sini juga kita dapat melihat senyawa kovalen ini tidak memiliki pasangan elektron bebas, dia hanya memiliki pasangan elektron ikatan saja. Nah, contohnya apa? Oksigen, minyak, itu termasuk ke dalam contoh dari senyawa kovalen nonpolar. Nah, tadi apa? Si Rani mengatakan bahwa minyak itu termasuk ke dalam senyawa polar. Itu salah ya Rani ya, Ibu luruskan lagi, itu merupakan senyawa nonpolar. Kenapa? Karena ada ikatan CH di sana, di mana minyak ini tersusun dari senyawa hidrokarbon. Nah, senyawa hidrokarbon tadi kan sama kayak CH4 tadi gitu kan, itu termasuk ke dalam senyawa nonpolar. Pertanyaan ketiga yaitu apa kaitan sifat fisika zat dari senyawa kovalen polar dan nonpolar? Nah, sifat fisika ini ada kelarutan, ada titik leleh titik didih, ada daya hantar listriknya. Apa perbedaan antara senyawa polar dengan nonpolar? Untuk kelarutan, yang pertama kita bahas dulu kelarutannya ya. Kelarutannya untuk senyawa polar ini dia hanya bisa larut dengan senyawa polar. Misalnya H2O dengan H2O. Itu hanya bisa larut dengan senyawa polar saja gitu, seperti sesama H2O-nya atau sama alkohol itu dia bisa larut. Tapi apakah dia bisa larut dengan senyawa nonpolar seperti minyak? Itu tidak bisa ya. Karena itu adalah sifat dari senyawa polar sendiri. Begitu juga dengan nonpolar, dia hanya bisa larut dengan sesama senyawa nonpolar. Nah, yang kedua yaitu daya hantar listriknya. Nah, di sini sangat jelas perbedaannya bahwa senyawa polar itu dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena senyawa polar elektronegatifan dari senyawa tersebut. Senyawa polar memiliki keelektronegatifan yang besar sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Sedangkan senyawa nonpolar itu tidak memiliki keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu sama dengan 0. Nah, itu tidak bisa menghantarkan arus listrik. Nah, untuk titik leleh dan titik didihnya itu senyawa polar itu memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada senyawa nonpolar. Nah, begitulah pembahasan dari ketiga pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Nah, tadi kan Ananda sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD tadi. Nah, siapa yang dapat menjawab pertanyaan dari Dara tadi? Kenapa minyak itu tidak bisa tercampur dengan air? Nah, dan kenapa tangan yang terkena minyak tidak bisa dibersihkan dengan air? Saya Bu, ini berkaitan dengan sifat fisika dari senyawa polar dan nonpolar Bu, yaitu kelarutannya Bu. Di mana sama-sama kita ketahui bahwa air itu bersifat polar, sedangkan minyak itu bersifat nonpolar. Nah, senyawa polar itu tidak dapat melarutkan senyawa nonpolar, melainkan dia dapat melarutkan sesama senyawanya yaitu polar. Nah, sedangkan senyawa nonpolar begitupun dengan senyawa nonpolar Bu. Hal inilah yang menyebabkan air tidak bisa mengangkat minyak yang terkena tangan Bu, karena air itu bersifat polar sedangkan minyak itu bersifat nonpolar. Jadi kedua senyawa itu tidak akan bisa larut Bu. Dan begitulah minyak itu tidak dapat menyatu dengan air Bu. Iya, benar sekali. Baiklah Ananda, terima kasih sudah menampilkan presentasi ini dengan baik.
Ibu sangat senang Ananda sudah paham materi ini dan sudah duduk. Ibu lihat ini konsepnya benar-benar sudah duduk. Ananda juga sangat semangat dan antusias dalam mengerjakan 3 pertanyaan yang Ibu berikan tadi. Semoga Ananda lebih paham lagi dan lebih semangat dalam mencari tahu informasi tentang materi kita ini ya. Jangan putus di sini saja. Ananda harus cari-cari tahu apa itu. Misalnya di rumah Ananda melihat ini, oh ini nampak senyawa ini termasuk senyawa polar gitu ya. Jadi konsepnya itu lebih duduk ketika kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terima kasih Ananda atas penampilannya hari ini.